Silakan, Pak. Ya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu. Wah, terima kasih nih. Ada peserta-peserta yang sangat militan. Ibu Shirley, terima kasih Bu, bisa tiap hari hadir. Pak Sunarjanto, terima kasih Pak. Beliau juga setiap kali hadir di pertemuan. Ini ada teman-teman dari Makassar juga, Pak Erwin, Bu Dina, halo, Pak. Bu Yuyun. Iya, Pak. Ya. Kemudian Pak Jimmy, Bu Lili ini ya selalu hadir, Bu Gracia, Bu Haryati. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini ada rekan yang masih muda, Pak Sony. Ini alumni mahasiswa kami. Halo Pak. Halo Pak, pagi Pak. Bu Yuan, selamat pagi. Yo. Baik Bapak Ibu, Bu Ida Christine, wah ini keren. Bu Ida juga hadir. Ya, terima kasih. Ya, semakin hari pesertanya semakin banyak. Selamat pagi Pak Joni. Ya, selamat pagi. Ya. Jadi 1 jam ke depan kurang lebih kita akan membahas tentang penggunaan fitur yang ada di Moodle. Nanti model interaksinya kalau Bapak Ibu ingin potong tinggal raise hand saja. Di Moodle itu partisipan yang ada di situ ada simbol raise hand, Bapak Ibu bisa klik di situ atau angkat tangan ya. Semoga kita bisa memperhatikan, kita nanti akan address langsung. Jadi begitu, sebelum kita mulai, kita senam jari dulu ya. Senam jari dulu ya. Coba Bapak Ibu bisa tekuk tangannya seperti ini. Ya, yes. Oke. Lalu bahu ini juga gerakkan Bapak Ibu. Bahu ini digerakkan ke depan. Lalu ke belakang, ya. Lalu seperti ini. Oke. Saya sudah 2,5 jam memandang Zoom, Bu, jadi perlu stretching sedikit-sedikit. Ya, baik. Oke. Baik, terima kasih. Semoga segar kembali. Baik, topiknya hari ini apa ya, Pak Ben? Mengelola interaksi, Pak. Kita akan chat dan forum diskusi, Pak. Baik. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang mengelola interaksi dari chat dan forum, begitu ya. Bagaimana caranya dan apa yang harus ada di dalam chat dan forum itu yang nanti mungkin Pak Sunu bisa memberikan referensi bagi kita. Jadi tidak asal saja kita memposting sebuah diskusi, tetapi kualitasnya dan kuantitasnya juga kita perlu perhatikan. Mari Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Luki. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Ya, ketemu lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita mau belajar bareng-bareng. Nanti juga di sini saya hanya mendampingi Bapak Ibu saja, nanti ketika Bapak Ibu ingin share, silakan ya pengalaman di lapangan seperti apa. Nah, pada hari ini kita mau fokus ke interaksi Bapak Ibu. Jadi interaksi yang bisa ada komunikasi 2 arah antara mahasiswa dan dosen. Supaya antara dosen dan mahasiswa itu tidak terkesan mahasiswanya nanti komentar, loh ini dosennya kok cuma diam, nggak ada komentar gitu ya. Nah, oleh karena itu pada pagi ini kami merasa penting untuk membahas 2 icon Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini. Maaf Pak, ini suaranya bisa agak diperkeras Pak. Oh, diperkeras Pak. Siap Pak. Ini sudah kurang jelas ya Pak? Kurang keras saja sih. Nggak tahu yang lain. Yang lain bagaimana ya Pak? Jelas kok, jelas Pak. Cukup. Jelas, Pak. Cukup ya Pak? Jelas Pak. Oke. Ya, mungkin Pak Sunu laptop komputernya diperbesar Pak, volumenya Pak.
Jadi Bapak Ibu, di Moodle ini kan banyak sekali aktivitas ya Bapak Ibu. Aktivitas itu nanti sebenarnya bisa dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama yang aktivitas yang bisa menunjang proses pembelajaran secara sinkronus, dan yang kedua adalah aktivitas yang mengelola pembelajaran secara asinkronus. Nah, kalau saya tadi ngomong itu ada chat dan forum diskusi. Pertama, kita mau coba dulu untuk yang chat Bapak Ibu. Jadi chat ini pada dasarnya ini adalah interaksi yang sifatnya real time. Jadi antara dosen dan mahasiswa ini nanti dia harus harus janjian. Harus janjian waktunya, harinya kapan, setelah itu jamnya jam berapa, ini harus janjian Bapak Ibu. Ini gampangannya seperti seperti grup WhatsApp seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya menyarankan ketika nanti Bapak Ibu menggunakan aktivitas chat ini perlu dirinci dulu Bapak Ibu. Pertanyaannya itu apa? Apa yang mau digali dari mahasiswa? Karena sejauh kami praktekkan kalau fitur chat ini akan sangat sulit untuk komunikasi dua arah. Jadi Bapak Ibu cuma menggali pendapat mahasiswa saja. Karena apa? Ketika kita menyodorkan pertanyaan gitu Bapak Ibu ya, misal nanti satu kelas itu ada 40 mahasiswa. Jawaban itu nanti langsung naik gini, naik dengan cepat gini. Naik dengan cepat. Jadi kita misal mau membalas si A, si B, itu akan susah Bapak Ibu. Itu yang chat. Jadi perlu dipikirkan dulu konsep apa yang akan dibicarakan. Itu harus jelas di awal kalau chat. Yang kedua forum. Kalau forum ini lebih ke model asinkronus. Jadi dibuka dalam jangka waktu yang Bapak Ibu, mohon maaf ini saya mute all dulu ya Bapak Ibu ya supaya suaranya enggak mengganggu ya. Oke. Jadi kalau yang forum ini kalau yang chat tadi seperti grup WA, kalau forum ini menyerupai Facebook Bapak Ibu. Jadi kita posting sebuah statement, sebuah pernyataan, mungkin bertanya kepada mahasiswa, menggali ide dari mahasiswa. Nah, mahasiswa menjawab, kita juga bisa untuk memberikan feedback. Begitu pula dengan mahasiswa. Mahasiswa juga bisa saling memberikan feedback gitu Bapak Ibu. Nah, ini dibuka dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai di sini sebelum kita masuk ke aplikasinya, ke activity-nya. Mungkin Pak Luki, Pak Sunu mau menambahkan Pak? Pak, sedikit aja Pak Beni, terutama tentang forum. Sebetulnya forum itu akan sangat bagus dipakai ketika Bapak Ibu menghendaki mahasiswa untuk bersama-sama membangun ide atau membangun gagasan. Disitulah sebetulnya terjadi sebuah kontribusi dari mahasiswa untuk bersama-sama memberikan gagasan atau ide-ide sehingga membuat suatu kesimpulan nanti bersama. Itu adalah forum sifatnya. Nah, di forum itu kalau mau dinilai boleh, nggak dinilai juga boleh. Tapi Bapak Ibu kalau menilai itu sebagai partisipasi, itu juga boleh. Tapi fokus penekanannya forum adalah untuk menggali gagasan atau memberikan kontribusi terhadap sebuah terbentuknya ide atau gagasan. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Sunu. Pak Luki, mungkin ada tambahan Pak? Kak tanya. Siap. Lili. Baik Bu Lili. Saya selama ini selalu makainya memang forum karena saya merasa bisa
record dengan baik di situ gitu ya. Iya. Nah, barusan tadi pagi ini saya coba pakai chat, Pak. Jadi selama ini Iya. forum saya coba pakai chat dan apa ya, saya nggak tahu nih benar atau salah karena rasanya kalau saya misalnya pindah ke web yang lain atau site yang lain itu bisa hilang kayak gitu ya. Atau Betul, Bu. coba klik langsung hilang gitu. Jadi kayak Iya. harus mulai lagi seperti itu ya. Iya. Jadi itu yang menjadi kelemahan di chat. Chat. Oke. Chat itu jadi misal kita ada halaman untuk membuka chat, setelah itu misal kita mau buka Google atau buka Jis atau buka apa untuk situs web yang lain gitu ya, Bu. Iya. Nanti di dosen itu akan kehitung out, Bu. Oh, oke. Jadi kalau Ibu nanti baru kembali lagi ke forum yang chat itu, nanti baru in lagi gitu, Bu. Seperti itu. Itu yang Yes. menjadi kelemahan dari chat. Jadi kendala seperti itu. Akhirnya malah Iya. saya pakai chat itu, tapi terus lebih aktif malah di lain chat akhirnya. Iya, iya. Oke lah, berarti dari sini saya lihat kedepannya saya akan pakai forum aja lebih baik. Baik. Thank you. Jadi ya, jadi memang kalau Bapak Ibu, jadi untuk penggunaan chatting ini, misal kita tentukan mahasiswa nanti jam sekian kita 30 menit ya, kita fokus chatting gitu. Ya sudah 30 menit kita tidak boleh keluar masuk dari dan ke halaman yang lain gitu Bapak Ibu. Itu yang chat. Pak Beni, Baik. Gracia Iya. Pak. Iya, siap Bu. Kemarin sharing aja untuk kuliah S3 saya sih juga pakai fitur chat seperti ini. Tapi mungkin kalau dari dosen, kalau pindah browser atau apa mungkin kehitung kepindah ya Pak. Tapi nggak tahu kenapa kalau kemarin kami mahasiswa bisa beberapa aplikasi sekaligus dan tidak ke out dari chat. Jadi mungkin bisa sebagai pertimbangan. Siap. Itu aja. Terima kasih. Iya, mungkin itu gini Bu Kris, apa itu namanya, halaman chatting-nya tidak dikeluarkan Bu. Jadi kita buka, misal Chrome, buka Moodle, setelah itu nanti buka Chrome, tapi tidak di minimize untuk yang Moodle-nya tadi Bu. Jadi intinya tetap terbuka gitu. Iya, tetap terbuka, cuman switch gitu enggak masalah Pak. Iya, tapi kalau sudah kita keluarkan, misal kita minimize saja itu. Oh, begitu. Itu sepertinya akan keluar, dihitung keluar ya. Jadi beberapa kali kemarin itu mahasiswanya Pak Suno kemarin, loh ini kok keluar masuk ini seperti apa gitu. Nah kami tanyakan, kami konfirmasi, ternyata mereka gitu Bu, membuka halaman yang lain gitu. Oh begitu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Baik. Juga sama, saya pada waktu mau lihat email diprotes masa, loh kok Pak Suno malah out gitu. Iya. Ya memang. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja kita mungkin langsung saja untuk coba yang pertama. Di sini kan di panduan kuliah online ini, kami sudah mencoba merekam semua aktivitas. Ketika ada panduan, ada tips-tips, kita selalu masukkan di sini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join, semuanya ada di Moodle, di nama MK-nya adalah panduan kuliah online 2019 ini. Nah, di sini ada tips belajar online, setelah itu tata cara tatap muka jarak jauh. Nah, ini filenya Bapak Ibu bisa download di sini. Di bawah sini. Setelah itu bagaimana mengembangkan desain pembelajaran, dan seterusnya. Sampai panduan penggunaan Zoom, setelah itu Zoom breakout, semua ada di sini Bapak Ibu. Ini panduan grouping kemarin, setelah itu memasukkan file dalam bentuk video, teks, dan gambar. Nanti kalau kami sudah bisa menyusun lagi, sudah menyelesaikan, kami masukkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba saja bagaimana kita membuat aktivitas dalam bentuk chat, biar Bapak Ibu bisa merasakan gitu Bapak Ibu ya. Kalau chat ini modelnya seperti ini. Jadi kita masuk di sini. Setelah itu kita add. Chat session. Bapak Ibu, sebenarnya ini saya...
saya baik. motong. Ya. Itu di chat session itu ada next chat time itu maksudnya apa ya? Saya tuh nggak berani ngutak-ngatik itu sama sekali. Maksudnya apakah itu nanti ditutup atau justru by chat? Ini anu Bu, apa itu namanya, semacam janjiannya gitu loh Bu. Ya kalau sekarang kan ini ya Bu ya. Sekarang ini, jadi ini nanti bisa chat ini intinya gini, kita kan harus mengaktifkan ya Bu, mengaktifkan apa itu namanya, halaman diskusi ini Bu, supaya bisa masuk ke halaman yang baru gitu loh Bu. Nah kalau ini, misal kita setting next chat time-nya itu tanggal 3 jam sekian. Nanti ketika dosen itu kadangkala masih telat masuk gitu ya Bu. Nah itu nanti sudah otomatis masuk gitu loh, mahasiswa sudah langsung bisa mengakses gitu. Berarti ini sesi yang berbeda gitu ya? Iya, sesi yang berbeda. Besok, dipakai besok atau kapan gitu. Tapi ketika dosen sudah mengaktifkan, nanti otomatis sudah itu Bu, sudah langsung masuk Bu, bisa diakses gitu. Gitu ya Bu Lili. Baik, nanti kalau sudah Bapak Ibu, kita tinggal klik save and display. Nah sekarang, internetnya agak trouble. Mohon maaf Bapak Ibu, internetnya agak trouble ini. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sekarang bisa masuk ke Moodle-nya masing-masing Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan masuk ke panduan kuliah online. Yang ini. Pak Ben, saya sudah kirim alamatnya di chat Pak. Oke, jadi Bapak Ibu silakan klik saja di alamatnya di chat room itu. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Moodle. Masuk ke Moodle-nya ini, Bu. Jadi nanti di bawah gambar ini tata cara tatap muka jarak jauh, di sini ada fitur chat uji coba, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Kita coba. Semoga bisa Bapak Ibu. Nah, ini Bu Dina sudah masuk. Mungkin bisa diketikkan sesuatu Bapak Ibu. Apakah masih ada yang belum bisa masuk ya Bapak Ibu? Ini ada Bu Dina, Bu Gracia, Bu Regina, Bu Shirley, Bu Haryati. Apakah masih ada yang kesulitan Bapak Ibu? Di topik apa ya Pak Ben? Chat uji coba Bu, di bawah foto ini, tata cara tatap muka jarak jauh Bu. Tata cara tatap muka jarak jauh. Bu Yuyun, oke. Bu Haryati, siap. Bisa Bu ya.
Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu nanti biasanya sih kalau chatting ini nanti kalau misal kita mengajukan pertanyaan gitu Bapak Ibu, itu nanti akan sangat cepat seperti itu. Naiknya akan sangat cepat. Tetapi chatting ini sebenarnya Bapak Ibu, ini sangat oke ketika nanti ini digunakan untuk diskusi kelompok gitu. Jadi kita nanti tinggal menyediakan saja fitur chatting ini sesuai kelompok. Misal di kelasnya Bapak Ibu nanti ada 5 gitu ya. Dan nanti restrict aksesnya itu dipakai yang groups dan kita pilih sesuai groups yang ada di kelasnya Bapak Ibu seperti itu. Itu akan oke kalau menurut saya. Nah, mungkin untuk yang dasar ini, apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Apakah ada yang kesulitan? Bu Ida, apakah bisa Bu Ida? Lanjut mungkin Pak Beni. Lanjut ya. Baik. Pak, saya ada pertanyaan di chat tadi itu. Oh, nanti kita coba ya Bu. Jadi apakah chat itu bisa di-download? Jadi ini seperti ini ya. Kita coba saja. Ini adalah fitur, ini kondisi user yang mengakses fitur chat ini. Semuanya muncul di sini. Kalau mau melihat view past session, yang bisa kita lihat tinggal klik ini. Ya. Oke, yang bisa lihat dosen ya? Iya, dosen Bu. Sebentar. Kalau mau download ya Bu ya. Ya. Ini adalah ya. Kalau history chatnya memang nggak kelihatan Pak ya? Kelihatan Bu. Saya cuma bisa lihat yang saya masukkan, tapi yang lain saya nggak bisa lihat. Oh, gini Bu. Caranya Ibu masuk fitur chatnya ini ya Bu. Setelah itu di sini kan ada 3. Ibu klik yang view past chat session. Oh, oke. Semuanya ada di situ. Bu Lili, ini kok kelihatannya belum bisa ya Bu untuk di-download, tetapi ini semuanya sebenarnya bisa terekam di sini sih Bu. Kalau Ibu mengendaki nanti sebenarnya harusnya bisa di-capture seperti itu Bu. Di-capture ya? Iya, di-download ya. Kalau di-download kok tidak ada ya Bu. Mungkin di forum nanti ya Pak. Iya. Oke. Baik, iya. Nah, mungkin saya berikan apa itu Bu? Ini yang bisa digunakan. Chatting kalau bagaimana chatting ini bisa digunakan untuk diskusi kelompok gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa masuk di chat, edit setting. Jadi kita di sini ada namanya restrict access Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa memberikan add restriction. Nah, ini banyak sebenarnya Bapak Ibu. Kita bisa membatasi tanggalnya, nilai mungkin. Bahkan ini bisa groups juga. Nah, di sini kan ada banyak groups nih di kelas ini. Kita tinggal tentukan saja. Misal di sini kita tentukan grup 1. Ya nanti yang bisa berdiskusi di sini hanya grup 1 saja gitu Bapak Ibu. Untuk kelas yang lain itu tidak ada, tidak bisa. Itu pembatasan-pembatasan yang bisa kita gunakan
di aktivitas-aktivitas yang di Moodle. Ini kita juga bisa menggunakan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, mungkin untuk fitur chat ini ada yang perlu ditanyakan lagi Bapak Ibu? Atau mungkin Pak Sunu mau menambahkan Pak? Cukup Pak, saya kira. Iya. Apakah teman-teman Ini saya boleh tanya nggak? Tadi ada fitur tentang grade itu gimana ya? Maksudnya bisa di grading tapi dari chat. Ada contohnya nggak? Di grading dari chat. Baik. Kalau grading dari chat itu yang nampak cuma itu, Bu. Dia sudah komentar berapa kali hit. Okay. Cuma itu saja. Tapi kalau dari apa itu namanya forum diskusi, itu kita bisa membuat penilaian. Di situ ada rating, Bu, ternyata. Ya, kalau dari forum diskusi nanti kita bisa coba atur supaya kita bisa memberi nilai. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau di chat itu hanya keaktifannya saja ya Pak Ben ya? Iya. Cuma berapa kali dia posting komentar gitu aja ya? Iya. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu, kita coba buat untuk yang forum diskusi ya. Forum diskusi ini sebenarnya ya sama Bapak Ibu dengan apa itu namanya dengan chat, tapi ini untuk jangka waktu yang lebih panjang, yang sifatnya asinkronus. Jadi kita bisa menggunakan dalam waktu yang tidak bersamaan dengan mahasiswa kita. Nah, deskripsi ini Bapak Ibu, yang perlu diketahui atau diperhatikan, biasanya deskripsi ini Bapak Ibu sudah mencantumkan pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, kami sarankan deskripsi ini jangan mencantumkan pertanyaan Bapak Ibu. Tetapi ini lebih mendeskripsikan chat ini untuk apa gitu ya. Atau bahkan kalau Bapak Ibu menghendaki ada instruksi-instruksinya, misal yang subtopik ini nanti untuk kelompok berapa, subtopik ini untuk kelompok berapa, ini untuk berapa. Itu bisa dituliskan di sini. Jadi ini berisi instruksi kerja dan deskripsi chat. Availability di sini ada dua, due date dan cut off Bapak Ibu. Due date ini kapan chat ini terakhir bisa deadline, due date ini mengacu pada deadline. Deadline-nya kapan? Tetapi deadline ini masih bisa dilanggar Bapak Ibu. Nah, yang tidak bisa dilanggar adalah cut off date. Kalau cut off date-nya ini kita aktifkan seperti ini Bapak Ibu ya. Misal ini due date-nya katakanlah jam 12 ini, jam 12.00. Nah, ini mahasiswa ketika dia komentar katakanlah jam 12:05, itu masih bisa Bapak Ibu. Tetapi di layar kita biasanya nanti masih akan ada tanda oh dia terlambat untuk submit. Itu ada tandanya. Tetapi kalau cut off date-nya ini diaktifkan, misal katakanlah jam 12:05. Ini nanti yang model seperti ini Bapak Ibu, mahasiswa itu nanti ketika sudah jam 12:05 dia sudah tidak bisa submit apapun Bapak Ibu. Jadi itu adalah data yang kita ambil dari situ. Setelah itu attachment dan word count ini sebenarnya tidak ada yang rumit ya Bapak Ibu, bisa atur sesuai apa itu namanya keperluan Bapak Ibu. Berapa jumlah upload file yang diizinkan, setelah itu display word count-nya itu diaktifkan apa tidak. Nah, untuk chat ini kita bisa memberikan nilai. Caranya di sini Bapak Ibu, di rating. Nah, di sini untuk aggregate types-nya kita rubah ke, ini ada pilihannya Bapak Ibu. Jadi ada average, rating, rata-rata,
count of rating, jadi berapa kali dia komentar. Maksimum rating, jadi nilai maksimal yang kita berikan kepada mahasiswa itu. Minimum rating, nilai minimal, atau total. Nah, kadang-kala kan ada mahasiswa itu yang, aduh ini banyak sekali dia komentar tapi tidak berbobot gitu ya. Nah, itu bisa diperhitungkan Bapak Ibu, kira-kira yang tepat digunakan yang mana. Nah, sekarang kita coba untuk yang average of rating. Nah, tipenya poin, maksimum grade-nya 100. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini untuk restrict-nya sama Bapak Ibu. Restrict itu bisa seperti tadi, berdasarkan, ini misal Bapak Ibu ya, restrict ini sebenarnya ini berbicara syarat. Gampangannya gini, mahasiswa itu bisa mengakses chatting ini dengan syarat apa? Misal, kalau ini kita aktifkan activity completion, misal, ini bisa diakses mahasiswa ketika mahasiswa itu sudah, katakanlah sudah melakukan chat uji coba. Nah, ketika dia sudah melakukan chat uji coba, baru dia bisa mengakses forum diskusi ini. Seperti itu. Atau ketika dia sudah download bagan tugas ujian online. Seperti itu juga bisa. Ini banyak sekali restrict yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Misal date. Date ini sebenarnya mengacu pada dibuka kapan, ditutup kapan, seperti itu. Atau grade. Ini penilaian. Penilaiannya si mahasiswa itu dia harus bisa mendapatkan nilai berapa dari aktivitas-aktivitas yang sudah dilalui sebelumnya. Dan lain sebagainya. Di sini ada Bapak Ibu. Bahkan untuk membuat diskusi kelompok yang secara terpisah tadi juga bisa. Tapi kalau membuat diskusi kelompok yang secara terpisah tadi, syarat pertama Bapak Ibu harus melakukan grouping dulu Bapak Ibu ya, di partisipannya. Seperti yang kita jelaskan 2 hari yang lalu. Gitu. Ini kita coba Bapak Ibu, kita coba save and display. Nah, biasanya Bapak Ibu kebanyakan masih memberikan memberikan pertanyaan di sini. Di sini biasanya memberikan pertanyaan. Nah, mahasiswa biasanya nanti mereka akan add a new discussion topic. Yang jadi permasalahan apa? Ini kan namanya forum diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada interaksi, feedback antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, begitu sebaliknya terus-menerus gitu ya. Jadi saya sarankan untuk forum diskusi ini kita bisa membagi menjadi beberapa discussion topik gitu ya. Misal kalau kita ke kebun binatang, discussion topik itu misal kita bisa berbicara yang pertama gajah, yang kedua jerapah, yang ketiga mungkin harimau gitu ya. Jangan ketiga-tiganya kita jadikan di apa itu namanya, di instruksi kerja ini, di yang atas ini. Jadi kita harus bisa memecah-mecah. Jadi kalau kita pertama ini kita buat topik yang pertama gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin silakan komentar. Oke. Nah, ketika kita sudah membuatkan seperti ini Bapak Ibu, kita sudah membuatkan new discussion topik seperti ini nanti diskusinya akan terfokus di satu tempat ini, di satu room ini Bapak Ibu. Jadi jawaban mahasiswa itu nanti sudah tidak akan kemana-mana. Caranya simple. Kalau tadi Bapak Ibu sudah coba, sekarang dicoba dulu. Bapak Ibu bisa masuk ke panduan kuliah online ini. Setelah itu klik di bawahnya gambar tata cara tatap muka jarak jauh. Nah, di forum 1 ini Bapak Ibu. Saya berikan linknya di chat Bapak Ibu ya, di chat di Zoom. Bapak Ibu tinggal klik saja, sorry ini cuma ke Pak Joni. Bapak Ibu tinggal klik link yang ada di chat, setelah itu coba itu
coba apa itu namanya? Coba mereplay pertanyaan saya dengan terserah Bapak Ibu mau menulis apa, gitu ya. Nah ini sudah ada beberapa yang komen. Mungkin Bu Febe mungkin komentar 2 kali, Bu. Bu Rian, Bu Laura mungkin 2 kali. Ini pokoknya kalau di satu kelas ini ada 2 dosen, maka dua-duanya sebenarnya bisa mengakses ini ya, Pak Beni ya. Bisa sama-sama saling melengkapi pembuatan di dalam sini. Bisa, Bu. Ya. Nah, ini sudah banyak yang komentar. Nah, tadi karena ratingnya itu saya aktifkan Bapak Ibu ya. Akhirnya di sini kita bisa memberikan rating atau penilaian Bapak Ibu ya. Misalnya ini Bu Febe, kita bisa memberikan penilaian nih. Seperti ini. Bu Rian. Pak Beni mau tanya, Pak. Siap. Bagaimana? Ini saya share dosennya itu satunya kan DLB. Nah, apakah kalau DLB itu juga bisa punya akses untuk e-learn ini, Pak? Gini, Bu, pada prinsipnya data yang ada di Moodle kita ini sebenarnya mengacu pada data yang ada di JIS, Bu. Jadi berdasarkan KRS yang didaftarkan ke sistem gitu. Jadi misal untuk mata kuliah panduan kuliah online ini, misal dosennya itu Pak Luki dan Pak Sunu gitu ya yang diajukan. Otomatis nanti pasti sudah akan masuk di sini. Itu meskipun nanti dosen DLB ya pasti akan masuk di sana, Bu. Seperti itu. Nah, ini gini Bu, Bapak Ibu. Jadi cara ngeratingnya sebenarnya cukup sederhana. Nah, seperti ini. Kita tinggal sorot saja seperti itu. Itu dari angka 0 sampai 100 ya Pak Ben? 0 sampai 100. Tapi subjektif ya Pak ya penilaiannya berarti ya Pak? Ini mungkin Pak Sunu Pak. Ya, jadi gini Bu, Pak. Jadi untuk rating ini kan, ini sebenarnya yang kita tampilkan ini, kita itu adalah judgement terakhir Pak. Jadi untuk dosen membuat judgement itu harus punya pedoman di luar ini. Kayak rubriknya Pak. Berarti di luar ini membuat sendiri rubrik ya Pak ya? Iya, iya Pak. Ini kan hanya memfasilitasi tentang penilaian akhir itu. Oke. Iya. Gitu Pak Jimmy ya? Ya. Pak Beni, kalau rubriknya itu ditaruh di instruksi kerja tadi bisa nggak ya? Sifatnya hanya dokumen atau itu ditaruh saja bisa. Tetapi kalau langsung dipilih ke susah ya, hanya dokumen aja ya. Hanya dokumen saja. Ya. Tapi dengan kita menaruh dokumen itu kan berarti anak-anak atau mahasiswa juga akan memberikan komentar itu enggak sembarangan gitu. Betul. Bisa. Jadi gini Bapak Ibu ya, misal ini komentar saya yang pertama tadi ya, saya mau coba nih replay ini ya. Kalau kita mau melampirkan, misal kita mau kasih rubrik nih, di sini ada advance, kita klik saja di sini. Nah, kita bisa melampirkan filenya di sini Bapak Ibu. Itu nanti terlihat ya Pak? Ya, saya coba ya Pak. Yes. Misal ini ada... Itu hanya attachment aja sifatnya. Ya, attachment saja Pak. Jadi mungkin gini, saran saya gini Bapak Ibu, jadi kalau forum dan chat itu mau dinilai, itu sangat bagus dimasukkan ke dalam poin partisipasi. Gitu. Jadi poin keaktifan gitu, nanti satu semester keaktifan mau dinilai berapa persen, misalkan 10%, 15% gitu. Nah itu, tetapi Bapak Ibu harus membuat standar. Jadi yang layak diberi nilai itu yang standarnya seperti apa. Jadi kalau chat atau forumnya hanya mengatakan oke, setuju gitu, aku hadir gitu, ya itu nggak layak diberi nilai lah gitu.
Tapi kalau misalnya, dia memberikan kontribusi, ide, menjelaskan sesuatu, dan diterima oleh temannya, wah ini bagus bobotnya, kasih bobot gitu. Nanti dihitung dalam kelas partisipasi. Baik. Pak Beni? Baik ya, Pak. Dengan siapa, Pak? Dharma. Baik, silakan Pak Dharma. Pak, untuk yang forum diskusi ini, kalau mau saya import ke kelas lain, itu yang bisa cuma forumnya ya? Topiknya iya, Pak. nggak? Topiknya nggak ikut, Pak. Jadi cuma forumnya saja, Pak. Jadi untuk topiknya itu bisa diserahkan kepada dosen yang kelas yang dituju itu, Pak. Oke, thank you, Pak. Iya. Baik. Jadi Bapak, iya. Lili, Pak, pertanyaan yang sama dengan yang tadi chat, apakah bisa di-download? Iya. Tanya. Ini yang di-download nilainya apa? Peserta dan nilai. Peserta dan nilai, baik. Bisa, Bu. Jadi kalau yang ini bisa. Jadi ini tadi kan kita sudah berdiskusi di sini ya, dan Bapak Ibu sudah memberikan nilai gitu ya. Nilainya kan simpel tadi ya, cuma digeser-geser gitu doang ya. Nah, model penilaian ini penilaian yang bersifat rata-rata. Jadi misal orang itu komentar 3 kali, nah kita tinggal rata-rata. Sorry, sistem nanti yang akan merata-rata, bukan kita. Sistem nanti akan sudah langsung merata-rata. Nilai yang kita berikan rata-rata berapa. Nah, kita ngeceknya di mana? Kita masuk di grade sini, Bapak Ibu. Sebentar. Ini tadi yang hadir siapa ya? Bu Lili. Nah, ini Bu. Nilainya ini. Ini adalah nilai rata-rata dari apa itu forum diskusi tadi. Jadi kalau kita sudah kasih nilai, nanti kita akan di rata-rata nilai mahasiswa itu sudah langsung masuk di grade seperti itu. Nah, cara download nilainya ini gini. Jadi ini adalah rekap dari grading yang ada di kelas itu, Bapak Ibu. Nah, kita bisa download. Caranya gini, kita klik ekspor di sini. Setelah itu kita tinggal ini kita bisa pilih, Bapak Ibu. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang ada di kelas ini. Jadi ini kita bisa cek atau uncheck gitu, Bapak Ibu ya. Nah, yang tadi kan forum 1 ya. Forum 1 ya. Nah, kita tinggal download saja. Sorry, di sini kita buat yang Excel, Bapak Ibu. Kita buat yang Excel spreadsheet supaya bisa terbuka di Excel. Nah, kita tinggal download. Forum 1, Pak. Ya, forum 1 sudah dicentang, Pak. Yang dipilih yang dicentang ya? Iya. Nah, ini kita sebentar. Ada yang jual es. Iya, suara apa itu? Sayangnya bukan Walls. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Misal kita cari nama Lili. Nah, ini Bu Laura, ada nilainya. Nah, semuanya akan ada di sini ketika dia sudah kita beri nilai, Bapak Ibu. Nah, ini nanti gini.
Ini kan nilainya sudah ada Bapak Ibu ya. Nanti tinggal kita menyesuaikan saja dengan format penilaian yang ada di CIS. Apakah format penilaiannya ini sudah beda gitu, beda atau sama gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misal di CIS itu diurutkan berdasarkan NIM. Lah di sini nanti kita juga tinggal menyesuaikan data ini kita urutkan sesuai NIM. Tinggal kopas. Iya, nanti kalau sudah match kita tinggal kopaskan saja. Yang ada di data dari Moodle tinggal kita kopas di data yang di CIS seperti itu Bapak Ibu. Ya, ya mungkin Pak, dari sini ada pertanyaan dulu. Iya, Bapak. Iya, Ibu. Ya, Pak, tapi ini kalau tampilannya di peserta saya gini, memang Ya. average of ratings-nya nggak tampil, Pak ya? Karena Ibu itu di sini sebagai siswa, Bu. Ya, maksudnya di siswa memang ini ratingnya saya nggak bisa lihat ratingnya saya maupun teman-teman saya, Pak ya. Oh, nggak bisa, Bu. Oh, oke. Iya. Kalau misalnya kita mau setting untuk bisa ditampilkan gitu, apakah memungkinkan, Pak? Sepertinya kalau nilai itu nanti Ibu bisa cek kalau nilainya Ibu sepertinya bisa, Bu, di grades itu ya, Bu. Maksud saya pada waktu forum diskusinya masih berjalan, jadi bukan setelah selesainya. Sepertinya kalau setelah selesai, Bu. Soalnya kan ini melihat semua komentar dulu, baru dinilai ya sama dosennya. Baru kalau itu sudah selesai nanti di rata-rata sama sistem, Bu. Gitu. Oke, Pak. Jadi nggak bisa real time ya, Pak Ben? Nggak bisa, Pak. Jadi harus dinilai dulu, Pak. Karena kita yang pertama kan pasti gini ya, Pak. Ketika forum diskusi ini dibuka, kita fokusnya pasti bukan untuk memberi nilai dulu. Kita pasti fokus yang pertama kita memberikan feedback kepada mahasiswa dulu ya, Pak. Jadi ketika itu sudah selesai, kita baru klik lagi, kita beri penilaian seperti itu. Ya. Silakan Pak Jimmy. Ya, Pak Beni itu tadi yang rata-rata itu berarti dalam satu topik, satu mahasiswa itu dia berkomentar berapa kali, terus kita skor dari komentar-komentarnya setiap mahasiswa itu bisa satu mahasiswa si A ini komentar 3 kali dalam topik yang sama, itu kemudian rata-rata dari topik yang sama itu satu mahasiswa rata-ratanya berapa gitu ya Pak? Siap, iya Pak, demikian Pak. Betul Pak. Pak Beni. Iya. Mungkin pertanyaan Bu Lora mungkin menarik ya. Jadi pada waktu proses diskusi ada penilaian sehingga mahasiswa bisa perbaiki gitu. Nah, itu menurut saya bisa diakali dengan cara model dibagi 2 termin sih, Pak. Jadi, diskusi dulu 10 menit gitu. Nah, itu kalau memang dosen memberikan nilai feedback, langsung feedback-nya di situ. Nah, mahasiswa bisa lihat, terus oke, menit kedua, apa gitu. Tapi ya memang dosen menjadi repot. Karena langsung memberi nilai 2 kali. Itu kalau mau meningkatkan sebagai feedback-nya. Tapi kalau saya jarang sih menggunakan itu. Biasanya feedback-nya lisan saja, jadi secara umum kekurangannya apa, mana yang menjadi contoh yang baik kita perlihatkan, langsung mereka jadi nilainya di akhir saja. Baik, sesuai kebutuhan saja ya Pak Suno. Ya, sesuai kebutuhan aja. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada ini masih ada 5 menit. Saya apa itu namanya? Saya berikan satu lagi Bapak Ibu. Ini melihat activity completion. Jadi mahasiswa itu terkadang kita kan melihat halaman kita nih. Misal saya berikan kelas yang agak rumit.
Baik. Di kelas, terkadang kita misal sampai UTS gitu ya, kita di situ kan pasti banyak sekali aktivitas. Di sana ada aktivitas, apa itu namanya, aktivitas assignment, ada yang diskusi, ada chat, ada kuis, ada apa-apa gitu ya Bapak Ibu ya. Terkadang kita itu menjadi lupa. Mahasiswa mana saja yang sudah misal mengakses aktivitas yang pertama. Mahasiswa mana yang sudah mengakses aktivitas yang kedua. Misal kalau kita lihat semacam ini banyak sekali aktivitas dan kita pasti kalau melihat apa itu namanya, menghitung manual itu pasti akan sulit Bapak Ibu. Misal si A itu sudah ikut yang lingkungan bisnis tahun 2020 dan sekarang ini apa belum gitu ya. Dia sudah ngikut ini apa belum. Nah, ini sebenarnya model ini menyediakan fitur activity completion. Caranya kita bisa klik di sini Bapak Ibu di atas, di gambar roda gigi. Setelah itu kita klik more. Kita klik report, di report ini. Setelah itu kita klik activity completion. Ini kok nggak muncul. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi activity completion ini nanti akan memberikan panduan kepada kita. Misal mahasiswa yang atas nama Ahmad Rizal ini dia sudah mengakses sejauh mana gitu. Apakah dia sudah, oh ini ternyata dia belum berdiskusi di POLC. Seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah guna dari activity completion. Misal ini, oh Dayanara ini. Oh, dia sudah aktif semua, semuanya ikut. Nah, ini sudah terrecord di sini Bapak Ibu. Yang di sebelah kiri ini mengacu nama mahasiswa. Untuk yang atas ini adalah aktivitas-aktivitas apa saja yang kita berikan di Moodle itu Bapak Ibu. Di Moodle mata kuliah itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Pak Beni, saya mau tanya Pak Beni. Baik. Itu yang aktivitas itu bisa terrecord semua? Artinya bisa terjumlahkan semua, lalu kita tahu totalnya berapa gitu, atau gimana Pak? Kalau yang mana Pak? Ini Pak? Iya, iya. Misalnya mereka mengumpulkan, sehingga kan kita tahu mereka sudah mengumpulkan. Totalnya berapa ya? Total aktivitas yang sudah total. Gitu ya. Nah, ini kita coba saja Pak, di sini bisa di-download Pak. Nanti bisa dicoba di-download Pak di bawah ini Pak. Iya. Download in spreadsheet format. Bentar ya, saya coba mute dulu. Gitu. Nanti kita tinggal bisa download saja Bapak Ibu di sini. Di sini ada download in spreadsheet format. Nanti kita bisa cek di sini. Si mahasiswa itu sudah mengumpulkan atau belum, sudah berpartisipasi atau belum. Ini bisa juga digunakan untuk melihat aktivitas. Tuh. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Sunu bisa menambahkan lagi Pak? Ya, sebetulnya ini sistem online itu sebetulnya akan lebih dilihat tentang partisipasinya. Kalau offline kan dilihat kehadiran ya Bapak Ibu. Jadi kalau sistem di kelas biasa itu absen gitu. Kalau sudah absen oke. Tetapi di online itu tidak cukup dengan model absen, tapi lebih ditekankan kepada partisipasi ke dalam mengikuti aktivitas-aktivitas yang didesain oleh dosennya. Nah, maka sebetulnya dari sisi dosen itu sangat penting di dalam mendesain aktivitasnya. Menghitung setiap topik, setiap minggu itu harus ada berapa aktivitas. Misalkan ada forumnya 1, kemudian ada assignment-nya 2, misalkan. Itu adalah aktivitas. Nah, itu yang akan dihitung. Nah, mahasiswa yang aktif mengerjakan aktivitas itu, itulah yang akan sebetulnya skor partisipasinya tinggi. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Ini menjadi bukti nanti ketika mahasiswa mengatakan saya sudah ngumpulin dan sebagainya, tetapi sebetulnya bisa dicek di sini. Gitu. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Iya.
Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk materi pada siang ini. Kira-kira apakah masih ada yang perlu didiskusikan lagi Bapak Ibu? Pak Luki, silakan Pak. Baik Pak Beni, terima kasih sekali sudah sharing ke kita. Terima kasih teman-teman. Kita berikan aplaus untuk Pak Denny dengan cara mengangkat tangan seperti ini. Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Makasih banyak Pak. Yuk, sama-sama Pak. Soalnya kalau kita bertepuk tangan kan nggak lucu. Ini ruangannya sendiri, tahu tepuk tangan begini kan nggak enak ya. Jadi pakai begini aja. Pak Luki. Ya Pak, iya Pak. Silakan Pak. Kalau di laptop itu suaranya krok itu karena laptopnya atau karena banyak peserta Pak? Ada yang dibuka Pak, ada yang dibuka dan suaranya masuk begitu. Iya, ini saya mute itu tapi loh kok krok semua terus saya pindah HP malah gampang itu Pak. Iya. Oh gitu. Oh itu karena itu Pak Indro. Antara device-nya Pak Indro, antara laptop dan handphone itu terlalu berdekatan Pak. Oh gitu. Iya Pak. Oh. Akhirnya terjadi feedback Pak. Oke. Ya, Ini aja solusinya Pak Indro. Ya. Kalau cuma satu device aja, handphonenya dimatikan, laptopnya beli baru Pak. Itu saran yang bagus itu Pak. Ya Pak, terima kasih. Baik, saya ingin mengingatkan saja ketika kita melakukan interaksi ini bersama mahasiswa, tolong ingatkan kembali mahasiswa dan ingatkan kita sendiri untuk kita juga bertata perilaku di dalam kita mengelola pembelajaran seperti ini. Itu sudah ada di e-learn kita, tata laku itu, Bapak Ibu bisa lihat di sana, tata laku bagaimana mengelola pembelajaran daring, gitu, ya, atau pelajaran jarak jauh itu seperti apa. Seperti mukanya harus terlihat semua, tidak hanya begini, ya, tidak bisa terlihat, atau begini, terlihatnya hanya separuh begini, ya. Lalu posisi duduknya juga harus diperhatikan, tidak boleh pelukan guling atau masih tidur-tiduran, setir mobil itu juga perlu kita ingatkan ke anak-anak, merokok, vapor dan sebagainya tidak diperkenankan, ya. Pencahayaan juga harus bagus sehingga kita bisa melihat. Nah itu semua ada di e-learn, Bapak Ibu bisa baca di situ, bisa download di situ, nanti kita bisa sebarkan ke anak-anak kita. Ya. Pak Jimmy ada pertanyaan Pak. Oke. Ini untuk berikutnya training itu seperti yang di-emailkan, ada pilihannya ada yang sesi 1 jam 11, sesi 2 jam 14, terus topiknya seperti yang di-emailkan itu ya Pak? Iya, betul Pak. Betul. Terus meeting ID-nya juga sama terus ya, ID meeting-nya ya? Nanti akan diumumkan ya Pak ya, seharusnya sama terus Pak. Seharusnya sama terus. Oke, ya makasih. Bu Yuan? Iya, mau memastikan. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin video tutorial pun sebenarnya kita bisa langsung pakai Zoom ini dengan fitur recording, tapi kita sendiri bisa kan ya Pak ya? Betul. Prosedural begitu ya. Jadi sesuatu yang prosedural, langkah-langkah atau step-step itu kita bisa melakukannya dengan recording ini. Betul. Cuma tampilannya kecil sekali yuk. Ya kan? Tampilannya sulit untuk di ini. Nah, ini saya sedang menjajaki di Google atau di browser-browser itu bisa menangkap screen itu secara penuh. Jadi, apakah itu bisa kita gunakan juga aplikasi-aplikasi itu? Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, terima kasih sekali Bapak Ibu sudah meluangkan waktu 1 jam. Kalau ingin bertemu besok lagi, kita akan ada jam 11 sampai jam 12 dan juga jam 12 sampai jam 3, jam 2 sampai jam 3. Kalau Bapak Ibu perhatikan, background kami itu kita sudah punya background. Di prodi-prodi juga punya background yang menciri khaskan prodinya dan juga
Universitas Ciputra. Jadi silahkan dipakai. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.